الحمد لله القائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا حاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan dalam amal-amal kita ketika kita di dalam beribadah dan menguatkan keimanan kita. Itu merupakan salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai karunia tersebut. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sedang berada di bulan Syawal dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulqa'dah, yang mana amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita yang selalu kita lakukan setiap saat, di setiap waktu, itu tentunya kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai manusia terkadang selalu luput, selalu turun di dalam melaksanakan keimanan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita teringat kembali ketika kita di bulan Ramadan, begitu semangatnya, begitu istiqomahnya ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah ketika bulan Ramadan, itu terasa bersemangat untuk melaksanakan hal tersebut. Karena suasananya memang demikian. Hampir semua orang semangat untuk beribadah ketika di bulan Ramadan tersebut. Dan selalu sekuat tenaga menjaga keistiqomahan di dalam menjaga keimanan, di dalam menjaga ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Hingga sampai di akhir menjelang Ramadan tersebut, mereka berusaha untuk melaksanakan akhir-akhir ibadah Ramadan dengan melakukan i'tikaf. Mereka selalu mempertahankan keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, setelah kita berakhirnya bulan Ramadan, sekarang kita memasuki Syawal dan bulan-bulan berikutnya, hendaknya kita selalu menjaga keistiqomahan tersebut, menjaga ibadah-ibadah kita untuk terus-menerus berbuat kebaikan. Karena tidak semua orang yang bisa istiqomah mempertahankan ibadah ketika di bulan Ramadan. Tidak semua orang bisa mempertahankan keimanan ketika di bulan Ramadan
ketika masuk di bulan-bulan selain Ramadan, maka pudarlah kesemangat tersebut. Hasan al-Basri pernah ditanya oleh sahabatnya. Hasan al-Basri berkata demikian ketika ada orang yang semangat sekali mengerjakan ibadah-ibadah di Ramadan, tetapi di bulan-bulan lainnya tidak mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan di bulan Ramadan. Imam Al-Basri mengatakan, bisa kaum la ya'rifuna Allah haqqan ila fi syahri Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruknya kaum karena tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yattahidu as-sanata kullaha. Sesungguhnya hamba yang soleh adalah yang rajin dan sungguh-sungguh dalam ibadah dalam setahun penuh. Jadi seperti itulah Imam Al-Basri mengatakan kepada suatu kaum, ketika ada satu kaum yang semangat sekali yang mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan selain bulan Ramadan tersebut mereka meninggalkan sedemikian lupa dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan ketika di bulan Ramadan. Itu adalah orang-orang atau kaum yang sangat buruk menurut Imam Al-Basri tersebut. Maka dengan demikian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jaga keimanan kita, selalu jaga keistiqomahan kita untuk selalu terus-menerus berusaha untuk meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nampak di dalam diri kita yang bisa menjadi indikator ketika kita rajin melaksanakan ibadah, mempertahankan keimanan di bulan Ramadan. Ada indikator seseorang ketika di bulan-bulannya bisa dilihat keberhasilannya, yaitu di dalam salah satunya adalah di dalam menjaga lisan. Mengapa indikator menjaga lisan itu menjadi suatu ukuran, menjadi suatu indikator bahwa keberhasilan di bulan Ramadan itu bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya? Indikator ada di salah satu ada di dalam menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, Inna asbaha ibnu Adam fa inna asau kullaha tukaffiru al-lisanu fataqul ittaqillah fina fa innama nahnu bik fa in istaqamna wa ini wajadna. Jika di waktu pagi tiba seluruh anggota badan menyatakan ketundukannya terhadap lisan dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah terkait dengan kami karena kami hanyalah mengikutimu. Jika engkau baik maka hati akan baik, sebaliknya jika kamu melenceng maka kami pun akan ikut melenceng. Hal ini mengatakan di dalam hadis tersebut adalah ada hubungannya antara lisan dan anggota badan. Jadi ketika lisan kita baik maka anggota badan pun akan menjadi baik di dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Dan sebaliknya bila lisan itu tidak baik, selalu memfitnah, selalu membuat lisan itu menjadi keluar kata-kata menjadi orang sakit, itu akan menjadikan anggota badan kita akan mengikuti menjadi lebih buruk lagi. Dengan demikian marilah kita jaga lisan kita. Apabila lisan kita menjadi lebih baik lagi, menjaga jangan sampai lisan ini keluar kata-kata kemaksiatan, maka akan diikuti oleh anggota badan lainnya. Dan sebaliknya bila lisan kita keluar kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, maka akan diikuti anggota badan yang lainnya untuk berbuat kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga lisan tersebut itu adalah salah satu indikator
indikator seseorang bahwa ibadah di dalam ketika di ibadah di bulan Ramadannya baik, kemudian lisannya itu dijaga sekali, maka itu ada salah satu indikator keberhasilan ibadah pada bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya kita jaga untuk menjaga amalan-amalan yang lainnya selain lisan tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang salaf mengatakan tentang bagaimana membuat diri kita menjadi istiqomah di dalam melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Dan ketika amal-amal ini dilaksanakan kemudian diteruskan dengan amal-amal yang baik, itu salah satu tanda diterimanya amal yang pertama. Dalam Mutaful Ma'arif, seorang salaf mengatakan sesungguhnya ganjaran pahala perbuatan baik adalah mendapatkan taufik Allah untuk melakukan kebaikan lagi setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan tanda diterimanya amal kebaikan yang pertama. Itu adalah salah satu indikator yang lainnya. Ya, ketika kita melaksanakan amal-amal kebaikan, dilanjutkan dengan amal-amal kebaikan yang lain, itu merupakan salah satu tanda bahwa amalan yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena diikuti oleh amal-amal kebaikan yang lainnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketika kita melaksanakan amal kebaikan kemudian diteruskan amal-amal kebaikan, itu adalah salah satu adalah keistiqomahan kita di dalam melaksanakan amal-amal perbuatan baik. Dan amal-amal perbuatan baik itu ditunjang oleh keimanan seseorang yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan istiqomah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang istiqomah, dengan keterkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qaulan la as'al anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada selain engkau. Rasul menjawab, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu adalah nasihat Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya. Perlu kita renungkan kembali bahwa iman kita terus perbaharui, kemudian istiqomahlah. Itu adalah perintah dari Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu beristiqomah ketika kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa efeknya, apa ganjarannya bagi orang yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan amal-amal kebaikan, mempertahankan keimanan? Di dalam surah Al-Fussilat ayat 30 Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah." Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita berteguh, menguat teguh kita, berpegang teguh kepada keimanan, berpegang teguh pada amal-amal ibadah kita, maka Allah menjanjikan
akan dilepaskan dari rasa gelisah, akan dilepaskan dari segala bentuk mara bahaya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, nampaknya memang berat sekali kita melaksanakan atau mempertahankan istiqomah kita. Berbeda dengan ketika kita di bulan Ramadan, dengan kabar bahwa setan itu dikait dengan rantai-rantainya, surga dibuka selebar-lebarnya, neraka ditutup pada bulan Ramadan. Berbeda dengan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan-bulan yang lainnya. Tidak seperti bulan Ramadan. Ada jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan. Sedangkan kita di bulan-bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ini tidak seperti bulan Ramadan. Maka di sanalah diuji keistiqomahan kita ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, dan diuji keimanan kita sampai sekuat mana menjaga keistiqomahan kita di dalam melaksanakan syariat-syariat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita untuk selalu membimbing kita, untuk selalu menjaga kita, untuk selalu berada di dalam perbuatan-perbuatan, kelakuan amal-amal ibadah kita selalu menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meneguhkan, untuk selalu menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu meneguhkan pendirian kita untuk tidak menyamping kepada selain Allah. Maka doa yang sering kita ucapkan ketika hati kita melenceng, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ya Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkanlah pendirianku dalam agama. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya untuk selalu berdoa dengan doa tersebut. Supaya apa? Supaya istiqomah kita selalu di dalam koridor yang lurus, selalu berada di jalan-jalan yang disyariatkan oleh agama, baik di dalam hal-hal yang ibadah maupun di dalam hal-hal aspek-aspek yang berbentuk ibadah lainnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahui kualitas keimanan kita. Hanya Allah lah yang mengerti sejauh mana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita selalu berserah diri untuk selalu ruh kita untuk selalu ditingkatkan lagi dengan ibadah-ibadah lainnya, ditingkatkan lagi dengan doa-doa langit supaya apa? Supaya istiqomah itu selalu melekat kepada diri kita. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.